Kita mulai ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman yang sudah bergabung. Langsung saja kita mulai sharing pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 6 literasi yang harus dimiliki oleh anak. Yang pertama literasi baca tulis, kedua numerasi, ketiga sains, yang keempat digital, yang kelima finansial, dan yang keenam budaya dan kewargaan. Nah, siang hari ini kita akan membahas salah satu buku jenjang B1 dari Kemdikbud bertema literasi digital yang ditulis oleh Mbak Fajri. Sudah hadir dari tadi menemani saya. Nah, teman-teman yang belum punya bukunya itu bisa mengunduh sendiri di CB Kemdikbud. Untuk mengawali kegiatan, saya akan membacakan terlebih dahulu buku apa yang lebih seru. Barangkali teman-teman di rumah ada yang belum baca. Saya belum. Oh, Pak Eko juga belum ya. Ya, share screen dulu. Sudah terlihat? Oke, terlihat. Oke, mulai. Apa yang lebih seru? Ditulis oleh Fajriatun Nur Hidayati, diilustrasikan oleh Reni Armanita, dan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Mau ikut? Oh, anak saya mau ikut sebentar. Sini sayang. Mau ikut dia itu kalau ada read aloud, pasti ikut nimbrung. Wah, Suka banget. keren. Oke. Siap baca sayang? Kita baca bareng-bareng. Oke. Gambar apa itu? Ada gambar rumah, tanaman, hewan. Sejuk sekali ya. Siap? Oh, kucing. Ada kucing. Namanya siapa kucingnya? Nanti kita cari tahu namanya siapa. Hujan belum berhenti. Tiwi tidak bisa bermain di luar. Kalau hujan di rumah, Isera main nggak? Main di luar nggak kalau hujan? Enggak. Enggak. Kenapa nggak main? Iya, Isera nggak mau bajunya basah. Oh, nggak mau bajunya basah. Basah ya jadinya kalau kena air ya. Apa yang akan dilakukan Tiwi? Apa Tiwi tidur saja seperti Mochi? Ah, ini masih pagi. Tiwi meminjam ponsel ibu saja. Dia ingin melanjutkan game panen raya. Mbak Novia belum Sayang, ibu tidak. Iya, belum belum next Kenapa? ya? next apa Belum gambarnya. next ya? Oh, di situ belum next. Belum Di di full saya screen sudah. aja nggak apa-apa. Full screen dulu aja. Sudah? Belum? Oh, sebentar. Belum. Malah belum next. Sebentar. Sudah? Ya, oke. Sudah. Sudah ya. Tadi sampai mana ya saya? Ini. Oh, sampai sini tadi. Ini tadi sudah. Sudah atau belum? Belum. Oh, belum. Tiwi meminjam ponsel ibu saja. Dia ingin melanjutkan game panen raya. Sayang, ibu tidak memberi izin. Jadwal Tiwi bermain ponsel bukan sekarang. Tiwi harus menunggu sampai pukul 10. Ibu pun menyetelkan alarm. Sudah. Sudah. Ini saya udah geser belum? Belum. Belum ya? Gimana ya? Oh, udah ya? Belum. Oh, Sudah. oke. Sudah. Sudah? Sudah? Sudah. Sudah. Oh ya. Hujan makin lebat, aliran listrik juga padam. Tiwi bermain balok susun saja. Tring, 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 alarm berbunyi. Nah, Tiwi kini bisa bermain ponsel. Sudah ganti? Sudah. Ponsel ibu dipinjam Kak Ranu. Dia perlu mengerjakan tugas sekolah. Tiwi kembali harus menunggu. Lihat mukanya Tiwi. Gimana mukanya Tiwi? Happy nggak dia? Happy atau kesal? Isara kalau begitu mukanya kesal atau happy?
Kesal. Harus nunggu lagi. Tadi udah sabar, sekarang harus sabar lagi gitu ya. Kak Ranu sudah selesai. Sekarang Tiwi bisa bermain game. Tadi mukanya cemberut. Sekarang mukanya tersenyum. Yeay, akhirnya dia bisa bermain game. Mau mulai nih, mulai mainan. Asyik, Tiwi punya tanaman baru. Isara punya tanaman gak di rumah? Tapi kalau Tiwi tanamannya di game ya. Kalau Isara tanamannya di mana? Di rumah. Di rumah ya, ada banyak tanaman. Tiba-tiba, tutut. Oh tidak, baterai ponsel hampir habis. Ya, tadi udah nunggu lama. Sabar, giliran baru main, baterainya habis. Sudah ganti? Sudah. Tiwi tidak bisa bermain game. Main apa lagi ya? Brak! Mochi menyenggol pot plastik. Kerikil di dalamnya berhamburan. Oh, kucing yang lucu itu tadi. Yang dari awal ada gambarnya namanya Mochi. Lucu sekali ya. Namanya lucu seperti wajahnya ya. Tiwi terpaksa membereskan ruangan. Dia kembali menyusun balok-balok. Jadi bangunan apa ya? Istana atau rumah biasa? Kira-kira jadi rumah atau istana? Coba kita cari tahu. Oh, mirip rumah di game panen raya. Tiwi bisa menambah jalan dan pohon. Bagaimana kalau Tiwi memakai bunga plastik ini? Terlalu besar. Oh iya betul, lihat. Rumahnya segini kecil, pohonnya terlalu besar. Ya, terus dia gimana ya? Dipotong pohonnya? Gimana ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Coba kita cari tahu. Oke. Tiwi bisa membuat pohon sendiri. Dia juga membuat kotak hasil panen. Pohon-pohon itu disusunnya dengan rapi. Akhirnya dia bikin sendiri. Ini dia gambar sendiri, motong sendiri, supaya bisa sesuai dengan rumah. Ukuran rumahnya pas ya, jadi lebih pas daripada yang tadi ya. Kalau tadi terlalu besar, kalau yang ini pas. Bagus juga gambarnya Tiwi ya. Isara suka mewarnai juga, suka menggambar juga. Oh sama berarti seperti Tiwi. Lihat kucing lucunya. Dia ikutin ini mainannya. Dia lihat-lihat pohonnya ya. Masih ada yang kurang. Tiwi menambahkan petani. Nih gambar Pakai petani. sepatu boot. Ya, petaninya pakai sepatu boot. Kalau petani di sana, di dekat rumahnya Mbah, pakai sepatu boot kah? Enggak. Enggak, pakai apa kakinya? Enggak pakai. Enggak pakai apa-apa ya. Itu keren, petaninya keren pakai sepatu boot. Tapi kalau Izara berkebun di rumah, pakai sepatu boot enggak? Iya. Oh iya, berarti ini Izara ceritanya seperti Izara ya? Ya. Iya. Kerikil juga bisa dijadikan pembatas kebun. Wah, sudah mirip game panen raya. Kreatif sekali ya dia ya. Ini ceritanya temboknya nih, kerikilnya dibentuk begini. Hujan sudah reda. Tiwi tidak menyadarinya. Dia sedang asyik dengan kebunnya. Teman-teman Tiwi datang. Mereka ingin bermain game bersama. Tetapi teman-temannya datang. Bawa HP. Kira-kira si Tiwi lanjut main HP, ganti main HP, atau lanjut main ini ya, bikin rumah-rumahan ya? Betul. Teman-temannya bengong nih. Wah, apa itu? Coba kita lihat di halaman selanjutnya. Main HP, pilih main HP, atau pilih main rumah-rumahan. Permainan Tiwi lebih menarik. Mereka juga bisa membuat kebun sendiri. Ini lebih seru. Nah, selesai. Enggak. Lagi kurang bacanya. Besok lagi ya.
Besok lagi bacanya, dia minta lagi bacanya. Keren sekali ceritanya ya, teman-teman. Iya. Temanya itu unik dan dari cerita yang tadi saya bacakan jadi ada banyak hal yang bisa memantik diskusi dengan anak. Saking serunya tadi anak saya minta baca lagi, Mbak. Ada buktinya nih. Nah, teman-teman yang sudah hadir pasti penasaran ya dengan Mbak Fajri. Oh, namanya ini kalau kalau saya ya karena saya mengikuti penulis anak gitu, penulis anak. Oh, boleh baca lagi kata Mbak Nindya. Karena mengikuti dunia penulisan buku anak, Mbak Fajri ini namanya udah kalau itu udah terkenal banget sih karena dia itu lolos di event-event kepenulisan bergengsi di Indonesia. Pasti teman-teman penasaran kan sama Mbak Fajri ini. Sebentar, saya mau turun saya share dulu kurikulum vitae-nya Mbak Fajri biar teman-teman bisa lihat juga. Sudah muncul ya? Sudah muncul? Sudah? Oke. Mbak Fajri ini nama lengkapnya Fajriatun Nur Hidayati, seorang ibu yang senang menulis cerita anak. Mbak Fajri ini sudah menerbitkan sekitar 50 buku anak, diantaranya yang terbaru Komik Tauhid yang diterbitkan oleh Al Kausar Kids tahun 2022, kumpulan dongeng Aku Suka Sains yang diterbitkan oleh BIP tahun 2022, kumpulan kisah keajaiban berbagi yang diterbitkan oleh EMK tahun 2022, komik sains Qurani yang diterbitkan oleh Ihsan Media tahun 2022, dan banyak lagi. Tahun 2022, Mbak Fajri ini memenangkan sayembara GLN, Badan Bahasa dan Sayembara Penulisan dan Penerjemahan Cerita Anak, Balai Bahasa Jawa Tengah. Selain itu, Mbak Fajri juga lolos seleksi penulis buku model non-teks Puskurbuk 2022. Mbak Fajri juga pernah terpilih menjadi penulis GLN Badan Bahasa tahun 2019 dan 2020. Nah, pada 2019, Mbak Fajri ini pernah menjadi juara 2 lomba penyusunan e-book cerita anak Kanal PAUD di Jen PAUD. Nah, Mbak Fajri ini tinggalnya di Banjarnegara, tepatnya di Desa Karangsalam, itu sebelahan dengan desanya orang tua saya. Dan Mbak Fajri ini adik kelas saya waktu SMP. Nah, kenapa? Iya. Jadi kalau teman-teman mau menyapa Mbak Fajri itu bisa melalui akun medsosnya, IG-nya @the_fajria atau Facebook Fajriatun Nur. Gitu. Iya, kenapa sayang? Tadi Diana ngapain sih keluar? Iya, nggak tahu. Sebentar ya. Nah, Mbak Fajri ini keren sekali ya teman-teman. Teman-teman apakah jadi makin nggak sabar pengen denger sharingnya Mbak Fajri? Berbicara tentang screen time, mungkin yang ada di benak kita itu sisi negatifnya. Udah bad feeling dulu, udah suudzon dulu, oh, ini jelek nih gitu ya. Nah, tapi oleh Mbak Fajri ini, cerita screen time yang tema literasi digital itu dikemas dengan sangat baik dan jadi edukatif. Tadi dari cerita yang saya bacakan itu tersirat ada batasan screen time, terus anak-anak juga bisa dapat ide ternyata untuk membuat hasil karya. Tadi bikin apa rumah-rumahan, market gitu yang terinspirasi dari game yang dimainkan. Selain itu juga tadi ada banyak sekali ya edukasi-edukasi yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai orang tua dan bagi anak. Gitu. Langsung saja ya, kita mulai sharing dengan Mbak Fajri. Pak Eko, sesinya nanti setelah Mbak Fajri ya. Baik. Mbak, saya mau tahu dulu nih, Mbak Fajri itu kapan sih awal mulai menulisnya itu sejak kapan? Apakah saat itu langsung bisa, langsung pro gitu, langsung terbit mayor, terus langsung lolos di event-event kepenulisan bergengsi seperti GLN tadi, terus dan banyak yang lainnya itu yang bergengsi semua Mbak Fajri lolos keren banget gitu loh ya. Nah itu apakah Mbak Fajri juga melalui step by step seperti yang lain? Seperti saya maksudnya. Iya, Gimana jadi nih Mbak? kayaknya sama sih sama orang sama yang lain. Jadi awal nulis Hmm, tuh tahun 2015, tuh berarti udah 2000. berapa 7 tahun? 2015 ya 7 tahun itu sekitar 7 tahunan. Itu awal-awalnya kan nulisnya di media gitu, kirim-kirim ke media gitu. Terus itu kayak untuk uji coba aja. Maksudnya
saya udah belajar nulis, terus saya pengen dong ke media itu kayak kalau dimuat itu kayak rasanya seneng kan, berarti kita diaku apa oleh orang lain tuh kan udah diakui gitu kan. Lalu baru mulai 2017 baru kirim ke penerbit. Terus pertama kali ngikutin lomba-lomba itu 2015 sih, yang itu 2015 ya. Jadi ya sama sih kayaknya kalau di Jabar itu kayak wih keren ini ikut ini yang pahit-pahitnya itu nggak kelihatan gitu. Pahit-pahitnya juga banyak gitu. Sering ditolak, sering gagal gitu juga sering sih. Sama kayak teman-teman yang lain, saya juga masih belajar. Berarti sama aja Iya, ya Mbak kayak saya gitu. iya, Mbak kadang sama tuh lah. kalau dapat penolakan gitu rasanya saya tuh jadi down kadang tuh. Kalau ngirim gitu, oh maaf maaf ini nggak sesuai dengan kami. Aduh langsung down tuh saya. Apa 1 jam 2 jam diem aja uring-uringan gitu. Tapi habis itu bangkit lagi. Tapi semangatnya tuh jadi berkurang kalau saya Mbak. Tapi kalau Mbak Fajri ngalamin nggak sih masa-masa down gitu karena mengalami penolakan? Uh, jelas lah sama Mbak. Kayaknya aku, semua orang gitu kayak ngalamin down ya. Saya juga pernah gitu. Pernah waktu tolak itu langsung kata Pak Eko tuh melempem sama. Saya juga melempem tuh. Terus lama-lama tuh karena sering ditolak, akhirnya tuh kayak kebal loh. Mm-mm. Kita langsung cari inisiatif. Oh kalau ditolak itu kan udah keseringan ditolak gitu kan. Tapi kita juga akhirnya mikir lagi, itu sayang kalau cuma ngendap di komputer aja naskahnya. Akhirnya kita mikir, oh ya masih ada peluang-peluang lain, jadi akhirnya dipoles lagi, kirim lagi gitu. Jadi akhirnya kayak kesini-sininya kalau ditolak ya kecewanya tuh cuma ya ditolak gitu. Udah akhirnya udah kebal sendiri, dengan sendirinya mereka nanti lama-lama kebal gitu rasanya. Ya kecewanya cuma dikit gitu, nggak kayak waktu awal-awal tuh langsung berhari-hari. Itu nggak cuma 1-2 jam, saya tuh bisa berhari-hari nggak mood nulis, nggak ngapa-ngapain gitu, rasanya tuh malas, ya ampun ditolak gitu. Padahal perasaan belum ada tema ini di sini gitu, pernah gitu. Tapi kesini-sini tuh akhirnya kayak kebal gitu, kayak oh iya ditolak, masih ada jalan lain gitu. Di penerbit A, B, C itu masih ada, masih gitu. Sekarang udah kayak lebih legowo apa ya? Kalau iya gitu udah terbiasa kayaknya sih. Cuma jadi apa rasanya itu kalau misalkan itu ya diingat-ingat aja nanti kayaknya pasti setiap naskah itu kan punya jodohnya sendiri-sendiri gitu. Aku mikirnya gitu. Berarti sama aja lah intinya ya Mbak nih buat Iya teman-teman juga sama. yang pernah coba nulis dan ditolak penerbit, nggak apa-apa sedih itu, tapi lanjut terus gitu. Jangan kayak saya. Kalau udah sedih udah apa lanjutnya lama. Terus Betul Mbak banget ya. selanjutnya saya mau tahu nih kan proses lulus GLN, proses untuk bikin buku berjenjang tadi itu kan pasti nggak mudah ya Mbak ya. Terus ada pelatihan gitu kan ya Mbak. Nah, Ya, ya, dari ya. pengalamannya Mbak Fajri kemarin itu yang lolos buku perjenjangan Kemdikbud ini ada nggak sih Mbak hal atau pengalaman menarik gitu selama proses mengerjakan buku itu? Sampai akhirnya jadi buku yang keren banget tadi yang saya bacakan. Saya sambil off kamera ya Mbak, anakku minta Ih, iklan oh rambut iya iya, sebentar. nggak apa-apa. Pengalaman menariknya apa ya? Mungkin kayaknya pas revisi malah. Oh, Jadi revisi. iya kayak menemukan formula yang pas itu sampai bongkar pasang sampai 9 kali. Itu baru sama 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 yang pemangku kebijakannya baru ini oke, udah gitu. Jadi Hmm. karena dalam proses revisi itu kita kan jadi tahu oh iya ini bolongnya di sini, ini kurang kurang dalam nulis itu kan memang semua harus logis ya, maksudnya nggak boleh jangan sampai tuh anak-anak tuh kadang saat membaca cerita tuh kadang nemu nemu kekurangan cerita kita loh, jadi mereka Mm-mm. mereka akan apa ya, loh kok kayak gini, kok ilustrasi misalnya ada anaknya sedih kok matanya melotot aja gitu, ada anak-anak kecil tuh kan lebih itu, jadi saat revisi itu kita tuh jadi belajar lagi gitu, jadi memang apa ya, jadi saat revisi itu kita lebih banyak belajar, akhirnya tahu oh naskah kita banyak kekurangannya di sini, banyak banyak ini apa
bolongnya di sini, terus akhirnya dia tahu. Jadi kalau saya maksudnya kalau saya direvisi itu kayak sambil belajar lagi gitu. Mungkin setiap penulis itu kan beda-beda gitu. Kalau saya revisi itu tuh yang kayak menarik itu karena akhirnya jadi mikir, jadi buka-buka referensi, ngamati sekitar, ngamati anak sendiri. Kalau nemu kasus kayak gini, ya akan gimana? Seperti itu sih Mbak. Jadi ya kita jadi belajar lagi. Tapi bener banget sih tadi yang Mbak Fajri bilang, anak-anak itu teliti banget masalah Betul. ilustrasi. Karena aku tuh pernah Mbak buku gitu, ada satu buku. Jadi di ilustrasinya itu gambar anak laki-laki lagi loncat, di bawahnya ada kucing. Padahal itu kan maksudnya anaknya loncat, tapi kucingnya ikut loncat. Nah, sama anak saya dikira, kenapa anak laki-laki itu injak kucing? Kayak gitu. Sampai Iya. sekarang tuh sudah saya kasih tahu, ini bukan injak kucing, nah, tapi dia lagi lompat, kucingnya juga lompat. Tapi kenapa kakinya ada di dekat situ sampai sedetail itu, Mbak? Betul Iya. sih, anak-anak itu korektor yang baik ya. Betul. Jadi kadang kita luput dari pandangan kita gitu ya, tapi mereka itu tahu gitu. Jadi mereka memang benar-benar jadi juri sesungguhnya sebenarnya untuk buku kita gitu. Mereka jujur yang pertama gitu. Dari ekspresi aja kalau kita salah itu ya itu mereka bisa, "Loh kok kayak gini?" gitu. Lebih jeli benar, anak-anak tuh luar biasa. Nah, sekarang kan itu ya Mbak, mulai ramai perjenjangan buku ini. Sampai bulan ini tuh saya udah ikut 2 kali sosialisasi buku berjenjang. Yang pertama itu saya ikuti dari Litara, terus dari Kemdikbud juga ada, kalau nggak salah harinya sama, coba jamnya yang berbeda kemarin gitu. Nah, ini supaya teman-teman di sini makin tahu, Mbak boleh dong dibocorkan gitu. Kira-kira yang menjadi ciri khas buku jenjang B1 itu apa? Setahunya Mbak Fajri. Kalau dari aku yang ini ya, yang khas banget tuh kalau jenjang B1 jelas ya kalimatnya itu kan belum bahasa banyak. Jadi mereka dalam buku B1 itu kalimatnya jelas pendek. Bahkan kalau di SK-nya itu kan memang maksimal berapa ya? 5 kalimat kalau nggak 5 kalimat per halamannya kan gitu. Jadi memang pendek-pendek. Terus kosakatanya yang familiar sama anak-anak gitu. Jadi kalaupun ada yang sulit itu kita cari padanan yang terdekat dengan anak-anak gitu. Jangan sampai mereka itu nanti bingung gitu. Terus halamannya juga ini nggak terlalu tebal. Ada lagi sih ilustrasinya tuh biasanya full warna, full satu buku gitu kan. Jadi nggak bisa yang sepotong-potong gitu. Memang untuk B1 itu masih memang karena ini kayak masih jenjang bawah gitu ya. Jadi masih kalimatnya sedikit tapi gambarnya yang banyak gitu. Jadi ya memang yang kayak tadi itu yang sebentar ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Nah, teman-teman yang mau tanya, boleh ya mulai ngetik di kolom komentar. Kira-kira mau tanya apa sama Mbak Fajri, selain yang nanti saya tanya. Karena Mbak Fajri ini keren banget. Mbak, maaf ya Kalau, sebentar aja. Anak aku kayaknya izin dulu sebentar. Anakku lagi oh ini iya, oh minta. gini aja, ke Pak Eko dulu ya. Oh boleh Nanti kita silakan. sambung lagi, nggak apa-apa? Ya maaf banget ya, anakku Nggak ini apa-apa, baru Mbak. bangun tidur jadi. Ya sebentar ya Mbak. Iya, nggak apa-apa. Oke Pak Eko dulu nggak apa-apa. Iya, Maaf saya ya Pak Eko, bacakan. maaf ya Mbak Novi, maaf Iya, teman-teman. nggak apa-apa Oke, banget. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan ini sharing santai. Kita lanjut dulu ke Pak Eko ya, karena diam-diam ini udah jam 2. Kita lanjut ke Pak Eko. Saya share screen dulu CV-nya Pak Eko sebentar. Sudah muncul, teman-teman? Sudah belum? Oh, belum. Sudah ya? Oh ya, oke. Nama lengkap beliau itu Eko Puspranto STMT. Pendidikannya S1 Teknik Geologi UGM dan S2 Teknik Geologi ITB. Nah, Pak Eko ini aktif sekali di organisasi. Saya juga kenal beliau dari dulu. Kita sesama relawan audiobuku ya, Pak ya. Dan sekarang tergabung di sama-sama Alusia ini. Beliau selain di
Read Aloud Jateng, beliau juga adalah ketua Read Aloud Kebumen. Kemudian beliau juga tergabung di Alusia yang tadi saya bilang. Selain itu beliau juga Read Aloud Trainer yang tersertifikasi. Nah, selain itu beliau juga penulis buku anak. Karyanya sudah banyak ya Pak Eko ya. Saat ini pekerjaan beliau sebagai peneliti PRSDG BRIN. Hobinya membaca, menulis, naturwalk, storyteller, dan orchid lovers atau pecinta anggrek. Suka tanaman ya Pak Eko. Nah, teman-teman yang ingin menghubungi Pak Eko bisa di nomor 081210274300 atau melalui surel epuswanto@gmail.com. Beliau tinggal di Perumahan Pejaguan Indah, Jalan Tulik, nomor D8, RT 2 RW 5, Pejaguan, Kebumen. Keren sekali dua pemateri kita siang hari ini ya. Ya boleh sayang. Nah, membacakan buku itu kan biasanya kalau di rumah itu identik dengan yang dilakukan oleh ibu-ibu. Betul nggak teman-teman? Nah, tapi Betul. ya, kenyataannya begitu ya. Banyak ayah yang minim keterlibatannya di kegiatan tersebut. Nah, kalau Pak Eko ini beda teman-teman. Jadi beliau itu aktif membacakan nyaring ke putra-putrinya. Ke putri-putrinya ya, 2 ya Pak. Putri ya, putri semua. Ya. Nah, tidak hanya itu, beliau juga ikut mengkampanyekan Read Aloud. Nah, bagi ibu-ibu nih yang suaminya kurang aktif, kurang terlibat dalam mengurus anak khususnya dalam Read Aloud, monggo disimak baik-baik, disiapkan amunisinya. Maksudnya pertanyaannya. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, tahan dulu ya ibu-ibu, karena ada yang akan disampaikan oleh Pak Eko. Ada pemaparan begitu ya Pak Eko ya. Pada Ya, Pak Eko silakan. share script, lihat. Ya. Sudah terlihat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Read Aloud Jawa Tengah, Read Aloud Kebumen, dan juga Read Aloud Banyumas, dan juga teman-teman semua, sehingga pada siang hari ini bisa berkumpul di acara KTO rutin tiap bulan ya dari Read Aloud Jawa Tengah. Dan pada kesempatan hari ini saya sebagai ayah ya, mewakili ayah pada hari ini. Semoga nanti ada ayah-ayah yang lain bisa bergabung ya. Kita tunggu keberadaan ayah-ayah yang menurut saya itu dirindukan sebenarnya seperti itu. Nah, lalu saya sebagai ayah salah satunya membaca nyaring itu apa sih tujuannya? Di sini saya menyebutkan harapannya reading itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi lifestyle seperti itu. Suara saya terdengar ya? Oke, Terdengar baik. jelas, sangat jelas. Baik, Bunda, Ayah Bunda semua. Jadi seperti yang sering kita dengar pada beberapa kesempatan ya, Pak Menteri, Pak Nadiem sering menyebutkan bahwasanya membaca nyaring reading itu magic. Nah, kalau kita lihat tuh sebenarnya Just wondered, Mickey. kita lihat Here di you video go, ini fitrah Minnie. anak Said itu suka Goofy. pada dasarnya Your suka dibaca surprise gift from dan Mickey. ekspresinya sangat luar biasa sekali di sini. Now who Yang wants to kemudian go menggugah saya, skating? Giggled Minnie, yang handing Mickey seolah-olah the ya box. saya pasti Wow, bisa seperti inside Bapak were yang samping shiny ini new ya. skates. Ada Gee, bonding, thanks, Minnie. ada Mickey said ada with a big grin. dirindukan, ada Mickey kesan yang stepped on his kemudian shiny new sangat skates. hangat Come on, seperti itu. Jadi everybody. pengen punya bayi lagi He katanya. called. Let's skate. Nah, jadi fitrah anak itu adalah dibacakan buku, itu yang kemudian menyadarkan saya. Awal saya di saat awal-awal menikah saya tuh tidak terlalu seperti ini. Tidak terlalu seperti ini, baru kemudian 7 tahun punya anak, mungkin saya juga di awal juga belum sadar akan pentingnya buku, ada telatnya juga sebenarnya. Nah, kemudian yang perlu kita sama-sama belajar adalah menyadari bahwasanya peran orang tua itu sangat luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya kita melakukan pendekatan dengan reading magic, ada sesuatu yang luar biasa dengan membacakan buku pada anak kita, seharusnya kita sebagai calon orang tua bahkan menyiapkan dari dini gitu. Jadi sebelum pranikah itu kesadaran ini sudah dibangun seperti itu, bahwasanya ada peran ayah sebagai peran ayah, peran ibu, dan peran ayah terutama menetapkan visi dan misi. Dia harus benar-benar bertanggung jawab terhadap keluarganya. Urusan pendidikan bukan berarti kemudian mutlak urusan sekolah kayak itu. Jadi seolah sudah diserahkan ke sekolah seperti itu. Tapi pendidikan di rumah itu sangat luar biasa. Orang tua, ayah harus sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap peran dia sebagai orang tua, pendidikan di rumah seperti itu. Nah, lalu untuk mewujudkan
melihat keajaiban-keajaiban dalam membaca, salah satunya adalah dengan read aloud. Nah, mau tidak mau, kalau kita masih kecil ya, jadi anak kita masih bayi, bahkan kita mundur ke belakang, masih di dalam kandungan, atau mundur lagi di belakang, bahkan sebelum nikah atau pranikah, yaitu sebaiknya ayah atau calon ayah menyadari bahwasanya peran ayah suatu saat kamu tuh punya kesempatan yang kamu tuh bisa sangat dirindukan. Salah satu yang membaca nyaring. Nah, di sini sebenarnya muncul pertanyaan yang sering kemudian teman-teman bertanya kayak gitu, ketemu di jalan, loh bagaimana sih cara read aloud kayak itu? Bagaimana caranya seperti itu? Sebenarnya saat ingin menjawab bagaimana itu, jawabannya itu karena sangat mudah, simple gitu ya. Jadi kadang-kadang kita menjawabnya tuh ya sudah, tinggal bacain buku saja kayak gitu. Tinggal bacain buku, kita dudukkan putrinya. Nah, jadi ada orang tua yang membacakan buku, kemudian ada anak yang mau dibacakan buku, dan ada buku yang mau dibacakan. Jadi sesimpel itu. Kadang-kadang seolah malah kesan kayak ngajari kayak gitu ya. Jadi nggak keluar ini kemudian ya semudah itu sebenarnya. Cuman tantangannya adalah bagaimana kita sebagai orang tua bisa 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 menyelake atau meluangkan waktu sekitar 10-15 menit dalam sehari. Nah, itu perjuangannya di situ. Nah, nanti akan sedikit terjawab di belakang bagaimana kita agar bisa tetap konsisten ya, menjaga konsistensi dalam melakukan aktivitas seperti ini. Lalu kadang-kadang sering bertanya juga, cara read aloud yang baik itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi seolah-olah mereka nggak mau melakukan karena takut salah gitu. Sebenarnya tidak ada. Jawabannya adalah tidak ada salah dan benar dalam melakukan read aloud kayak itu. Just do it, kata Pak Menteri. Pak Menteri tidak ingin menjelaskan lebih panjang lebar, hanya menjawab membacakan buku itu magic kayak gitu. Hanya kata itu yang kemudian bagi mereka yang menurut saya sudah biasa dalam kehidupannya di keluarganya dibacakan buku, seolah-olah tidak perlu bukti lagi ya. Tidak perlu bukti sampai 30 tahun seperti Jim Rilis atau kemudian Man Fox kemudian menulis bukunya untuk sampai melihat bukti kayak gitu, sampai menunggu waktu 30 tahun, sudah seolah-olah ya udah lakukan saja gitu loh. Karena memang bacakan nyaring itu tidak ada cara yang tidak ada salah benar kayak gitu. Yang kita yakinin adalah Memfok mengajak di dalam buku Reading Magic yang mengajak kita para ayah, orang tua seperti itu, just do it, lakukan saja. Karena setiap anakmu itu unik dan setiap kita pasti kita punya kesempatan untuk apa kuncinya? Ekspresif. Seperti itu. Jadi bacalah buku seekspresif mungkin dan saya yakin kita semua bisa. Kita semua bisa untuk seekspresif yang bisa kita maksimalkan di depan anak kita. Nah, jadi saat kita membacakan buku di depan anak kita, jadi merasa apa? Dunia itu orang tuanya atau mungkin di sini ayah ya. Ayahnya ya ayah itu adalah milikku seperti itu, karena fokusnya itu adalah ke si anak seperti itu. Jadi seekspresif mungkin, tidak ada salah dan benar. Lalu memang ada pakem-pakem yang kemudian agar aktivitas melakukan read aloud itu agar menjadi lebih ada ruhnya. Memang ada beberapa yang perlu kita lakukan, kita siapkan saat pra-read aloud, saat read aloud, dan saat post-read aloud. Nah, saat pra-read aloud itu adalah coba kita bebaskan anak itu untuk memilih buku apa yang dia baca. Jadi anak bisa memilih apa yang dia baca. Lalu yang kedua, kita sebaiknya saat mau membaca, pada buku baru ya, buku baru itu ujiannya mungkin kita belum dapat gambaran secara general isi bukunya, kita baca cepat buku yang akan kita baca. Jadi saat buku yang kita baca kita sudah tahu secara general, kita akan bisa menempatkan pada posisi-posisi mana sih yang kemudian, oh ini ditahan, intonasinya seperti ini, kemudian cepatnya, lambatnya seperti itu. Jadi baca secara general. Lalu saat read aloud ekspresif. Nah, ini contoh di slide ini buku berjudul Serinti ya, adiknya bernama Sri. Nah, ini seru dan sangat dalam. Sri, bonekanya adik diambil. Mbok ya sudah, adik sudah punya boneka baru di surga. Ini kan Santi, bonekanya Mbak Yuyun, Mbak. Mbak Yuyun sudah tenang di kuburnya. Dia nggak perlu boneka. Nah, ini dalam ya, saat kemudian si anak tuh pasti mikir ini. Jadi ekspresif itu, kemudian intonasi kita yang kemudian kalau sedih ya kita ekspresikan sedih, kalau baca buku yang bahagia kita ekspresikan bahagia. Anak itu akan addicted, akan ketagihan, seperti itu salah satunya. Lalu post-read aloud, kita tanya saat selesai membacakan. Saya sering menanyakan ke anak saya, seru nggak ceritanya? Bagian apa yang kamu suka? Seperti itu. Nah, ini ada beberapa trik sebenarnya agar kita bisa lebih menghayati, lebih bonding seperti itu. Lalu apa sih tujuannya?
Nah, tujuannya adalah sebenarnya Little ini membacakan nyaring tidak mengajari anak membaca buku ya, tapi secara tidak langsung kita menumbuhkan anak untuk mau, bisa, dan kemudian dia gemar membaca. Secara generalnya kita harapkan minat baca si anak itu meningkat. Lalu kalau kita sebagai Muslim, yang jelas saya menanamkan ada iman dulu, adab dulu, ilmu dan amal. Jadi karakter positif anak itu akan terbangun. Jadi sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Jadi ada banyak buku yang kemudian bisa menanamkan keimanan anak. Contoh misalnya jangan takut pada Allah seperti itu. Lalu kemudian cerita yang kemudian menanamkan iman. Lalu adab, buku-buku yang tentang adab juga banyak. Bagaimana sepertinya Kak Pati Idio ya, seperti Elpa bilang maaf, kemudian Sisi bilang permisi, seperti itu. Jadi adab-adab itu yang kemudian bisa ditekankan. Jadi dari buku cerita anak itu membantu kita sebenarnya, membantu orang tua untuk kemudian menanamkan visi misi keluarga kita, bagaimana kita secara tidak langsung membangun karakter positif anak, bagaimana kita menanamkan iman, bagaimana menanamkan adab, lalu ilmu, banyak ilmu yang kita dapat, lalu kemudian akan memudahkan seseorang itu anak kita untuk melakukan kegiatan amal. Kemudian akan menjalin hubungan erat dengan dua hati. Secara tidak langsung si anak akan memahami konsep buku, makna, tulisan, kata, lalu akan menjadikan sebuah rangkaian tadi yang sudah dibacakan sama Mbak Novia ya. Jadi si anak tuh paham, oh ada tulisan ini, kalimatnya ini, oh maknanya seperti ini. Ini sangat luar biasa sekali jadi membacakan buku. Lalu manfaatnya, harapannya adalah anak kita menjadi pembaca sepanjang hidup, kemudian kita memberikan pengalaman penuh cinta. Jadi tadi Kak Izra juga ngerasa ada pengalaman yang luar biasa ya, kemudian ngerasa menjadi fokus perhatian ayahnya. Jadi inilah cinta sebenarnya dari orang tua atau dari ayah seperti itu. Kemudian ada kemampuan melatih mendengar, kemudian yang jelas yang sering kita yakini kalau saya lihat perkembangan anak saya itu kosakatanya itu bertambah. Kemudian dia kadang-kadang ingin merangkai kalimatnya sendiri seperti itu. Jadi secara langsung akan menambah keterampilan bahasa lisan dia. Yang sering kita tanyakan sebenarnya ya mungkin gadget ya. Bagaimana gadget kita, apakah akan kita berikan sepenuhnya kayak itu. Jadi harapannya lah adalah setelah kita membangun sebuah connection dengan anak, jadi saat anak usia dini kita bangun koneksinya yang bagus, kemudian saat kemudian usia beranjak kita bisa mudah melakukan koreksi terhadap dia. Jadi correction ini akan sangat mudah saat kemudian di awal-awal usia, di usia dininya kita sudah membangun sebuah bonding dengan anak kita membangun koneksi pikiran otak ini, kita bandingkan sebelah kiri dan kanan, apakah yang kemudian ya mungkin banyak informasi yang didapat dari gadget, televisi, HP dan seterusnya, tapi di sini tidak ada percakapan antara orang tua dan anak. Ini kalau kita punya gadget itu hanya percakapan dua arah seperti itu, hanya satu arah seperti itu. Tapi berbeda kalau misalnya dari buku ada percakapan orang tua anak, atau mungkin juga bisa kita lakukan membaca buku dengan teman-temannya, ada interaksi yang sangat luar biasa sekali, sehingga saya yakin akan membangun koneksi pikiran otak anak. Nah, yang saya yakini adalah saat kemudian kita punya anak ya, anak yang kemudian dekat dengan ayahnya secara IQ, konon katanya dia memiliki kecerdasan yang lebih seperti itu. Jadi itu menambah semangat saya untuk yang kemudian berkontribusi di dalam keluarga, membacakan buku di waktu longgar saya, dan semoga harapannya muncul pertanyaan, anak tuh perlu 1000 cerita nggak sih kayak gitu? Ini sangat luar biasa, kaget ya Kak bicara, apa ya bisa kita menulis 1000 cerita kayak gitu? Oke, jadi caranya adalah tadi kalau misalnya Mbak Izara itu satu buku kurang ya, dalam satu hari satu buku kurang. Jadi caranya adalah pilih 3 cerita, 3 buku kayak gitu. Isinya apa? Cari cerita favorit dia. Cerita favorit itu berarti ada buku yang bisa jadi yang mau dibaca adalah itu saja. Anak saya contohnya saat ini yang ingin dibaca terus ada ini, bacain Ibu Tupai ya, kayak gitu. Jadi yang dibaca tuh selalu itu. Jadi setengah porsi lezat yang membahagiakan. Ini tulisan Satoko ini bercerita tentang Ibu Tupai. Kebaikan Ibu Tupai itu kebaikannya menular ke tetangga-tetangga dengan membuatkan makan dan seterusnya. Ini yang selalu ingin dibaca oleh anak saya. Jadi sudah dapat satu cerita favorit, selalu ingin dibaca. Lalu buku yang familiar dengan dia. Sangat familiar dia, contohnya adalah Rambut Panjang Alika. Ini sangat familiar. Jadi ada buku yang kemudian relate dengan dia, mungkin dari kebiasaan anak saya yang dia pegang gunting ya, lalu dipotong sendiri rambutnya kayak gitu. Jadi guntingnya itu dipotong. Kita kaget,
nggak jelas berambutnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kita menemukan buku yang momennya, peristiwanya itu relate dengan cerita anak kita. Oh, ini salah satu buku yang familiar dia dan kadang-kadang juga akhirnya menjadi cerita favorit dia. Lalu buku ketiga adalah yang buku yang belum pernah didengar dia. Contohnya tadi kita sudah sedikit membahas tentang buku perjenjangan ya. Ini sangat sangat relate banget, sangat masuk. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang saya milihnya karena anak saya masih 3 tahun, saya milih yang B1, B2 seperti itu. Nah, untuk bertahap ya memang ada yang sudah buku-buku yang ada paragraf, saya bantu juga seperti itu. Jadi saya yakin anak yang kita masih usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, baru 3 tahun ya, sudah 3 tahun dikalikan 3 hari, 1 hari 3 buku, 1 tahun sudah berapa buku, kalikan berapa tahun. Jadi saya yakin memang kita bisa memenuhi 1.000 cerita, kita bacakan buku 1.000 buku cerita kepada anak kita bisa seperti itu. Tinggal kita sekarang mau atau tidak. Ya, akhirnya kita berbagi peran dengan ayah. Kalau ibunya sudah capek di dapur ya, suara intonasinya sudah melemah. Nah, ini harusnya sebaiknya ayah mulai aktif ini. Oh, sadar. Oh, istri saya capek ya gitu. Jadi saya yang bisa kemudian berperan di sana. Lalu untuk mewujudkan lifestyle, tadi di awal saya ingin menjadikan saat aktivitas membaca ini menjadi lifestyle kita seperti itu. Jadi usahakan buku paling enggak ya 1 buku yang enggak berat ya dibawa yaitu wherever whenever, kapanpun dimanapun. Kadang-kadang ini menjadi aktivitas saya dulu yang bagi saya itu nyaman ya. Waiting itu menunggu antrian apa, kemudian naik bis itu sangat lama yaitu. Jadi akhirnya saya buka buku. Jadi akhirnya kita sebagai orang tua juga memberikan contoh kebiasaan membaca di depan anak kita. Lalu read aloud ini salah satunya tadi sudah kita bahas di awal ya. Jadi yang kita yakini adalah saat kita membiasakan kebiasaan baik terhadap kita sejak dini, anak kita itu akan lebih mau, lalu kemudian bisa dan gemar membaca. Jadi secara tidak langsung akan menjadikan lifestyle kita. Lalu yang terakhir adalah berkomunitas lah kayak gitu. Nah, di sini manfaatnya sangat luar biasa sekali saat saya berkomunitas. Di sini keberadaan teman-teman tuh menyadarkan saya bahwasanya saya tidak berjuang sendiri ya. Jadi saat kemudian kadang-kadang kita lelah, capek kayak gitu. Ujian kita membacakan nyaring adalah capek ya. Anak-anak misalnya udah minta 5 buku, nggak berhenti, 4 buku. Nah, kadang-kadang itu membuat kadang-kadang capek, lelah seperti itu. Nah, sering-seringlah mengikatkan diri dalam komunitas yang kemudian di sana saya sadari akan banyak inspirasi, membangkitkan semangat. Dan bisa jadi ada teman-teman yang sharing-sharing problem anaknya dibacakan seperti apa sih, seperti itu. Lalu di komunitas kadang-kadang saya juga mendapatkan banyak insight, banyak informasi buku-buku yang recommended. Yang kadang-kadang mungkin saya dulu tidak familiar dengan bukunya Nawila, punyanya Ibu Reda Gaudiamo ya. Jadi ada informasi yang menarik dari Nawila tersebut. Jadi banyak informasi buku-buku baru yang kemudian akan kita penasaran dengan buku-buku yang akan kita baca berikutnya. Dan kemudian saya tercerahkan kadang-kadang di komunitas saya menyadari bahwasanya anak itu perlu dikenalkan banyak buku seperti itu. Dan saya yakin buku itu unik dan anak itu akan menemukan bukunya sendiri. Jadi kadang-kadang buku A belum tentu bagus buat buku B, anak yang lain. Nah, jadi yakinlah bahwasanya memang anak kita itu unik kayak gitu. Jadi saat kita berkomunitas kita tahu dan kita tidak takut, tidak khawatir untuk mengenalkan banyak buku. Lalu akhirnya secara tidak langsung kita akan tahu dengan penulis favorit ya. Contoh saya penulis favoritnya adalah saya punya Wahyu Kunchoro ya, Pak Wahyu Kunchoro itu akhirnya nggak semua sih, beberapa 5 buku tulisan Pak Wahyu Kunchoro itu saya ingin memiliki. Pak Tani dan Baling-Baling Pengungsi Burung misalnya. Atau kemudian Nyinyir si pembuat sarang hebat seperti itu. Jadi akhirnya mengikatkanlah diri kita terhadap komunitas, di sana ada sharing berbagi, lalu di sana mungkin kita akan membangkitkan keingintahuan kita terhadap mungkin hal sepele tapi di komunitas itu kita akan banyak insight-insight yang baru yang bisa kita dapat seperti itu. Itu tetaplah berkomunitas. Salah satu yang bisa saya rasakan di komunitas adalah kemudian salah satunya adalah dari founder Litwood Kebumen. Di sana ada Bunda Hera ya, mengajak kita semua di dalam komunitas untuk coba kita punya peran di
calon ibu, calon bapak di seminar pranikah, kita masukkan download di sana kayak gitu. Lalu ada kegiatan aktivitas yang kemudian saya biasa presentasi di depan anak SD, SMP, SMA seperti itu. Kadang-kadang saya membacakan buku tuh awalnya canggung kayak gitu. Tapi kenapa tidak saya bacakan buku di sini? Saya bacakan buku yang kemudian relate dengan apa yang saya presentasikan tentang batuan, keunikan batuan di Kebumen seperti itu. Ada buku Bawor dan Petualangannya, dan ada buku, ya udah, dan mereka ternyata anak-anak SMP bahkan SMA tuh nyimak kayak gitu. Jadi adat Allah saya masukkan di dalam sesi presentasi saya. Lalu di komunitas Alusia kita sama-sama belajar bersama di sana. Dan ternyata membaca itu mungkin tidak hanya yang saya yakini harus menjadi booster gitu. Aktivitas tidak hanya bisa di rumah, tapi kita ingin mengeluarkan kebaikan. Contohnya bisa kebayang ini bagaimana adik-adik yang bersama kami di sana, melihat mereka tersenyum, melihat mereka bahagia, itu sudah menjadi booster bagi saya. Ternyata saya bisa mewarnai, saya bisa kemudian mencerahkan adik-adik kita yang itu manfaat yang kemudian saya rasakan secara langsung dan tidak langsung. Tetap berkomunitas lah yang saya yakin adalah akan menjadi booster buat mungkin itu Mbak Novia, ayah bunda semua, terima kasih Download Jawa Tengah, Download Kebumen, dan Download Banyumas atas diberi kesempatan untuk menyampaikan acara KTU ini. Monggo Mbak Novia. Baik, terima kasih pemaparannya Pak Eko. Ini saya mau tanya ke Mbak Fajri sekalian ke Pak Eko. Kira-kira selama menerapkan read aloud ini, apa sih manfaat nyata yang sudah dirasakan atau dilihat dari anaknya? Mbak Fajri dulu boleh, biar Pak Eko tarik nafas dulu. Oke, jadi aku ya. Oke, kalau ini kan kalau anak-anakku tuh ya anakku satu baru satu ya kalau anakku sendiri lebih ini. Jadi dia mungkin karena maksudnya dia suka mendengarkan cerita, tapi dia lebih terfokusnya ke ilustrasinya. Jadi agak beda. Kalau teman-teman dia sama ceritanya gitu. Itu yang pertama, dia fokus sama ilustrasinya, nanti dia ini sendiri. Jadi dia minta dibacakan cerita karena dia itu penasaran sama ilustrasinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tuh suka mengaitkan kadang yang dicerita itu dia nemuin di kejadian nyata. Jadi dia tuh lebih kayak apa ya, terasa mungkin ya empatinya. Jadi ada temannya yang kebetulan memang nggak bisa ngomong gitu kan, dia ya bukan tunawicara, tapi kayak sebenarnya dia bisa ngomong tapi dia nggak mau ngomong kalau di depan umum. Nah, suatu saat saya bacakan cerita tentang tokohnya seperti itu, dia sikap teman-temannya itu dia contoh gitu, dilakukan sama temennya yang di sekolah gitu. Jadi dia bisa mengambil dari cerita, oh ternyata bisa ya ngajak ngobrolnya dengan cara seperti ini gitu, dengan nulis, dengan gambar seperti itu. Jadi dia kayak menerapkan apa yang kadang jadi dia lebih terasa aja sih sama sekitar. Terus dia suka niru-niru, lebih kayak kreatif gitu karena lihat gambar-gambarnya. Itu kalau anakku gitu. Iya. Mungkin bisa saya lanjut ya. Mungkin ada tambahan Mbak Fajriatun? Enggak. Kalau yang saya rasakan itu ada banyak hal dari buku yang dia baca itu melekat ya kayak gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak itu dia takut seperti itu ya, takut. Kemudian dia sering bilang jangan takut, ada Allah, seperti itu. Itu udah jelas sekali rasanya seperti itu. Lalu ada buku yang kemudian Ayah Bunda, itu ada keseruan yang kemudian Abu Nada ya, dia dengan bukunya yang Ayah, Ibu seperti itu di sana. Menyentuh sekali ceritanya. Jadi saya merasakan itu manfaatnya itu luar biasa seperti itu. Sering kebawa ke dalam kehidupan sehari-harinya kayak gitu. Kadang dia ngajak teman-temannya ke rumah seperti itu. Kamu mau dibacain buku nggak seperti itu? Nah akhirnya yang tadi cerita seperti di bukunya Mbak Fajriatun yang punya gadget kayak itu, akhirnya dia nggak mau gadget gitu. Akhirnya ya tadi memang itu benar. Keadaan ternyata seperti itu. Jadi saat mungkin ada pilihan lebih seru yang mana kayak gitu kan.
Akhirnya ternyata si anak itu lebih seru ngerasa, oh temennya diajak kemudian membacakan buku seperti itu. Ternyata relate banget ya bukunya Mbak Fajriatin, lebih seru yang mana seperti itu. Dan akhirnya memang mereka memilih yang, oh ternyata lebih seru yang ini daripada yang itu seperti itu. Itu Mbak Novia. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Fajri. Ke Mbak Fajri lagi ya. Ya, Tadi boleh. kan kalau versi saya itu kan buku apa yang lebih seru isinya Mm-mm. seperti itu tentang edukasi literasi digital, screen time. Nah, kalau menurut Mbak Fajri sendiri nih, itu sebenarnya ringkasan ceritanya secara singkat itu kayak apa sih Mbak, tentang cerita apa yang lebih seru itu? Jadi itu kan anak-anak dia tuh suka main gadget gitu kan. Nah, terus dia punya kendala karena ya itu udah belum waktunya, dia pengen ini pengen apa, pengen main ponsel gitu. Nah, Mm. tadinya tuh kan aslinya itu dari kejadian nyata aja, kalau inspirasi kita bahwa anak-anak tuh kalau kalau udah ketemu gadget senang, terus tiba-tiba dia kayak lupa lupa sama waktu gitu kan. Jadi itu saya pengen menyampaikan bahwa anak-anak tuh, bahwa di sekitar tuh kayak banyak yang lebih seru gitu. Jadi anak-anak itu kan kalau misalnya dibiarin gitu kan, mereka akan keterusan gitu. Nah, jadinya akhirnya kepikiran nih bikin ide cerita gitu. Jadi anaknya itu mati listrik, terus dia nggak bisa ngapain, dia bosen, terus ya udah akhirnya dia bikin prakarya. Tadinya itu sebenarnya tuh di cerita itu bukan bikin ini, bukan bikin prakarya yang bikin itu, tapi dia mainan kayak bongkar pasang gitu. Ada kan, kita kan kadang anak suka gunting-gunting, nah seperti itu, tapi akhirnya diubah-ubah menyerupai itu karena kayak ada sisipan ini akan yang sekarang itu yang sains, teknologi, arts gitu. Nah, ini masuknya ke arts gitu karena dia berkat kreasi, terus dia merekayasa dari game ke nyata gitulah, yang versi sekarang gitu. Wah, keren banget ya. Bisa itu apa, keren banget bisa sampai muncul ide itu luar biasa banget. Memang penulis pro beda ya Mbak ya. Enggak, itu karena idenya tuh dari anak sendiri. Kadang anak tuh kalau udah bosen main ponsel, nggak lagi main ponsel, terus ada kendala apa gitu, entah baterainya rusak tuh, mereka kayak nyari ini sendiri, nyari nyari kegiatan gitu kan. Mereka biasanya entah ambil mainan. Nah, itu dari situ biasanya dari situ. Terima kasih. Ini barangkali ada yang mau tanya teman-teman, boleh ini open mic. Langsung saja, nggak apa-apa kalau ada yang mau tanya. Kalau teman-teman nggak ada yang tanya, saya lagi Oh, nih yang nanya. saya. Mbak Fajri, untuk pertanyaan untuk Mbak Iya. Fajri, Mbak. Oh iya, Tadi kan halo aku Mbak lihat, Andi. aku tuh lihat di waktu read aloud tadi tuh bukunya Mbak Fajri itu kan tulisannya tulisannya A-nya itu A yang kayak apa ya? Keong. A-nya beda kan, karena aku lihat di Litara sama dari Kemendikbud tuh A-nya beda, padahal itu kan juga buat untuk anak-anak ya, bukunya Iya, khusus untuk anak-anak setara SD sama TK sama SD ya. iya. Kayak gitu standarnya yang asli itu yang apa, yang seperti apa sih dari Kalau Kemendikbud? Kalau dari Kemendikbud ini kan memang buku modelnya ya, ini juga katanya baru, program baru, terus ini ya kayak proyek pertama mereka itu, mereka juga masih kayak mencoba formula yang pas gitu. Kalau dari mereka, Oh, mereka itu mintanya yang yang lebih bulat apa ya? Kalau saya bilangnya akeong, bukan oh oke. berkait. Iya, iya Ah, seperti itu sih katanya, karena anak-anak juga lebih kayaknya itu lebih mudah mengerti bahwa yang A itu daripada yang itu yang Payung. berkait apa ya. Kalau aku Hmm. bilangnya Payung akeong. istilahnya. Ya, yang digunakan yang akeong, yang bulat-bulat gitu. Iya Gitu ya, sih kan sebenarnya. kalau di Litara itu A-nya A Latin apa ya? Heeh, Eh, beda A. yang Coba deh. berkait ya. Heeh. Iya. Yang A Latin itu loh, kalau A Latin kan kayak endol gitu loh, endol tapi Ini juga sama kan, Mbak? Sama oh iya ya, bentuknya. beda tadi aku lihat tuh dia A. Iya ya, Mbak. Coba sebentar. Beda soalnya standarnya, jadi yang mana untuk Oh, anak-anak. harusnya yang ini apa ini? Ini file yang itu ya, Mbak? Yang dari Oh Sabi mungkin ya? beda ya di waktu eh, Iya.
di online sama offline buku fisiknya ya kali ya. Oh Coba iya nanti mungkin ya. tak lihat Soalnya lagi. kalau dari Kemendikbud sama sih, jadi A-nya yang A bulat itu yang akeong saya bilangnya Ah, sih bulat kebanyakan. itu. Iya, Oh gitu. Oke, oke. aslinya itu yang benar. Oke, terima kasih informasinya. Oke, Udah cukup itu sama-sama. aja Mbak Novi. Oh iya, terima kasih Mbak Windy. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Atau mungkin ini hanya karena aku convert dari PDF ke PPT ya Mbak, jadi berubah fontnya. Oh iya gitu sih. Atau Mungkin mungkin gitu nggak sih? kalau enggak, ini kayaknya kemarin kan sempat ada ini, jadi di webnya CB itu di ini Mhm. di kayak diturunkan gitu, soalnya ada kesalahan gitu. Nanti, nah mungkin Oh, yang diunggah yang beda ini beda file juga kemarin sempat kayaknya ada yang gitu deh, ada yang ini jadi salah 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 file gitu lah. Terus nanti mungkin ya. Tadi saya lihatnya A-nya Akeong ya, A yang bulat. iya kalau kalau di saya sih apayung. Kalau saya biasanya apayung bilangnya itu. Aku punya yang bulat itu ya. Iya, Nah, aslinya itu yang bener yang itu. ini Mbak Nova tanya, saya juga masih bingung penggunaan huruf A. Standarnya yang mana? Karena nanti anak susah untuk tulis halus dengan huruf A. Nah, yang ada payungnya. Gitu. Oh, yang payung. Sebentar. Huruf A gitu. Kalau ini boleh saya jawab dulu nggak sih? Saya ikut jawab ya. Iya, kalau kalau kayak berarti ini yang di pemerintah itu sama kayak di Montessori, Mbak. Kalau di Montessori juga dianjurkannya A yang bulat karena Ya. memang anak-anak cenderung lebih mudah untuk menulis Hmm. itu. Nah, kalau kita sudah mengenalkan A yang bulat itu, biasanya anak secara otomatis tahu kok kalau yang satu ini juga A kok Nambahin sama. Mbak Novi. Iya, setauku Iya. juga itu yang A bulat itu, tapi pernah aku juga ikut apa kegiatan Kemendikbud. Jadi itu A-nya tuh pakai payung standarnya untuk anak-anak SD itu loh. Jadi aku bingung masih galau sampai sekarang. Ini Mbak Rani minta di share screen lagi sebentar ya. Saya share screen bukunya. Sudah muncul? Oh, belum, masih loading sebentar. Dari awal. Sudah ya? Nah, ini. Sudah muncul ya? Nah, ini kalau di cover ini ya, Mbak ya. Hanya Oh begini. iya, masih Kalau di ini ya. cover. Mm-mm. Tapi kalau isinya beda. Mm-mm. Oh, jadi ini font font cover dengan isi beda, Mbak. Oh iya. Gitu. Gitu. Oh iya iya iya. Mm. Mbak Rani Nanti mau coba tanya? saya samakan sama bagian CD-nya. Mungkin karena ini juga kan masih uji coba pertama ya, jadi mereka juga ini sih masih menerima masukan-masukan gitu. Jadi coba nanti saya tanya juga. Ditanya yang betul yang mana? Kalau menurut saya sih dua-duanya nggak salah. Toh dua font itu Ya, ada memang juga memang itu. digunakan. Heeh, Cuma kalau untuk kalau jenjang salah nggak bawah. digunakan gitu. Cuma untuk jenjang bawah biasanya pakai yang Iya, itu yang bulat. iya kalau untuk jenjang Kalau bawah. bagi kita nggak masalah, bagi anak-anak itu pasti pusing Iya, dia. benar benar benar. Yang di cover atau yang diisi Mbak itu Mbak Fajri, Mbak Rani tanya. Benar, Menurut isinya Bapaknya isinya gimana? tadi pakai yang abulet ya, yang abu. Sebentar. Saya jadi buka punya sendiri nih. Saya unduhan sendiri sebentar. Yang isinya kalau yang isinya tadi pakai abulet berarti itu yang benar. Maksudnya yang dipakai, maksudnya bukan yang benar, semuanya benar sih. Maksudnya yang dipakai untuk jenjang bawah B1, B2, A gitu pakai yang bulat. Abulet. Berarti yang di cover Mbak. Yang di cover ya. Yang di cover. Ada yang mau tanya lagi Mbak? Tanya ke Pak Eko barangkali. Saya tanya ke Mbak Fajri boleh? Oh, materi ke materi tanya. Ini tanyanya apa ini? Di Ditanya di grup storyboard gini. itu harus lengkap ya Mbak? Ekspresi itu ditulis nggak sih kalau di storyboard kayak gitu? Iya, kalau di storyboard iya. Soalnya kan itu nanti panduan buat ilustrator kan nantinya ke depannya juga buat yang dibaca sama
itu judulnya misalnya itu harus lengkap dari ekspresi. Bahkan misalnya bingung kita menuliskan ekspresinya apa, kita bisa mencantumkan gambarnya. Ini loh gambarnya, ekspresinya gini Hmm, gitu. oke oke. Jadi Selengkap aja, se-fleksibel lengkap itu lengkap. ya. Jadi banyak boleh ya di bagian Boleh, keterangan itu ya. boleh. Keterangan Nanti ilustrasi. perkara ilustratornya mau pakai atau enggak, atau dia mereka punya referensi sendiri ya nggak masalah. Yang penting kita udah menunjukkan sedetail itu daripada nanti salah salah pemahaman gitu. Karena mereka dari bahasa tulis aja kita kan cuma nulis panduannya aja, mereka baca bisa salah nangkap kan gitu. Oke siap Mbak Windy. Ini mind blowing saya ketemu Mbak Fajri ini. Ayo Pak, kirim teman-teman juga bisa nih. Saya sendiri juga belum bikin. Iya teman-teman tadi dapat semangat dari Mbak Fajriatun ya. Jadi sebelum di acara dimulai, bahkan 2 hari sebelum deadline, silahkan nggak apa-apa kayak gitu ya. Tetap berusaha. Berusaha sampai jam Cinderella. Oh, yang Balik di lagi. saya pakai A semuanya, akeong semua deh, Mbak. Oh gitu. Iya, ada. Berarti beda Mbak sama Oh, yang di beda. CV itu. Iya, beda. Nama saya, nama pengarangnya depan semua cover pakai A yang bulat. Oh iya. Berarti Nanti betul. saya coba itu di grup deh. Bagi di itu. Balik lagi ke Pak Eko ya. Barangkali Pak Eko punya tips untuk para ayah di rumah gitu, untuk suami-suami yang belum aktif membacakan buku, gimana pesan-pesannya atau tipsnya? Silakan Pak Eko. Tipsnya adalah mungkin ini ya apa? Sering-sering lihat istri yang kecapean kayak gitu ya. Jadi kemudian akan secara otomatis muncul empati saat membacakan buku. Itu yang saya rasakan. Jadi di awal saya belum ingin tergerak di dalam membacakan buku tuh istri saya yang lebih duluan dan saya ngerasa kok kayaknya capek istri saya kayak gitu. Nah, itu saya ngerasa saya ketampar gitu saat itu. Oh, ternyata saya harusnya bisa kayak gitu. Dan saat kemudian saya ikut berperan di saya ternyata saya ternyata dirindukan bacaan saya kayak gitu dengan nyempreng-nyemprengnya ayah tuh nggak apa-apa gitu loh. Nah, kemudian sesudah oke memantapkan diri ya, kita bantu istri lah kayak gitu. Nanti akhirnya bantunya ke lain-lain karena saya juga bantu masak sebenarnya kayak gitu. Nah, itu kemudian ada beberapa ayah yang teman-teman saya kayak gitu saat dia punya motivasi semangat untuk membacakan buku ke anaknya. Cuman saya sarankan sih mungkin dibacakan untuk di rumah dulu karena saat kemudian kita rekam, kemudian kita berikan ke sosmed YouTube dan sebagainya untuk yang teman-teman yang ayah-ayah di sana itu dia semangat untuk yang kemudian membacakan bukunya lalu teman saya itu langsung dikasih di YouTube kayak itu saat kemudian ternyata sebenarnya ada pakem-pakem yang kemudian tidak semua buku itu boleh di-upload di YouTube seperti itu. Nah, ini kadang-kadang menjadi tamparan saat kemudian si ayah ini awalnya semangat seperti itu, lalu saat kemudian bingung, lalu buku apa nih yang boleh seperti itu? Ya udah nggak usah bacain buku kayak gitu. Nah, itu akhirnya efeknya malah jelek ya. Efeknya jelek. Jadi ada beberapa ayah yang semangat membacakan buku, cuman kadang-kadang langsung ingin loncat, ingin kemudian ditampilkan di YouTube kebersamaan dia dengan anaknya, tetapi tidak memilih buku mana sih yang kemudian seharusnya boleh dan tidak boleh seperti itu. Kadang seperti itu. Banyak kok yang semangat, cuman kadang-kadang apa ya, takutnya nanti malah, aduh, nggak boleh dibacain ini, nggak boleh dibacain ini, nggak boleh dibacain kayak ini. Mungkin seperti itu. Kalau Mbak Fajri, ayahnya di rumah ikut bacakan juga nggak Mbak? Iya, ayahnya ikut membacakan, tapi lebih sering saya. Iya. Yang penting Iya, mau ayahnya itu. masih karena dia belum terbiasa mungkin ya, beda itu. Dia kalau membacakan cerita itu masih sesuai dengan yang di buku gitu kan, nggak bisa, belum bisa gitu. Nah, ini perlu belajar sama Pak Eko nih. Biar gimana ya, biar bisa lebih kalau saya sambil ngajak ngobrol, sambil tanya jawab, dia tanya apa. Kalau ayahnya tuh masih pek sama bukunya itu bukunya tertulis apa dia bacaan apa anaknya suka protes sendiri gitu akhirnya. Yang Iya penting jadi mau itu. Ya ya Mbak ya. benar, yang penting mau dulu. Tapi memang iya masih itu. Gak apa-apa. Yang penting saling bekerja sama di rumah. Iya, Ada ganti-gantian yang baru jadinya. gabung ya dari Ritelot Pati. Halo Mbak. Katanya Mbak Riza di rumah.
Iya, Mbak Rizani sepertinya suaminya juga atau namanya Pak Eko mungkin juga sama Pak Eko ya, itu favoritnya anak-anak ya itu. Mbak Novia Fris sepertinya. Jadi selamat ya Pak Eko. Mungkin Pak Eko ini suaminya Mbak Riza ya di rumah, favorit anak-anak juga. Jadi ya Asep Eko ya kan, bener. Iya. Jadi insya Allah seperti itu, saya yakin kalau misalnya kita mau seperti itu, kalau kita mau dan apa ya, ya pasti sibuk ya, ayah itu juga sibuk kayak gitu. Cuman melihat senyum mereka, melihat tawa mereka itu meluluhkan semuanya kalau saya ya, kayak gitu. Jadi dua-duanya saat saya bacakan buku itu rasanya itu luluh. Hati saya itu jadi yang sebenarnya tipe yang mudah marah ya sebenarnya. Cuman salah satu buku tuh membuat hati saya lebih lembut kayaknya kayak gitulah. Kayak gitu. Buku melembutkan. Melembutkan hati, melunakkan Iya, hati itu melihat anak benar. senyum itu kemudian apa ya? Saya sendiri kesihir kayak gitu. Oh, ternyata ini aja sebenarnya sih punya peran itu udah yang ternyata saya bisa berperan terhadap anak-anak saya. Kadang-kadang urusan anak kadang identik kepada ibu kan kayak gitu. Nah, itu sebenarnya enggak kayak gitu. Kadang-kadang dulu saya ngerasa ya udah anak mungkin kayak gitu kan, itu yang harus ibu tuh orang tua si ibu seperti itu. Ternyata sebenarnya kita punya peran dan memang perannya sebenarnya dinanti sama sama istri seperti itu. Ini nggak kerasa tahu-tahu waktunya udah 14.44. Kasih gua. Oh iya sayang. Gimana nih? Adakah yang masih mau bertanya? Barangkali masih ada yang ingin bertanya. Saya berikan Baru kesempatan gabung. lagi. Yang baru gabung. Kalau nggak ada ya. Barangkali ibu-ibu mau masak di rumah kan? Ini Mbak Nurul Nggak ada sepertinya ini sudah ibu. masak ini. Ada pertanyaan Mbak Nurul, silahkan. Cukup mungkin Mbak Oh Novia ya. enggak Pak Eko. Oke. Mau itu foto dulu. Teman-teman bisa open cam. Atau nanti aja ya saya tutup, nanti baru foto gitu ya. Barangkali teman-teman mau siap-siap. Oh ini ini sudah siap-siap nih. Mbak Nova. Mbak Siap-siap Windy juga pulang. cakep-cakep Siap-siap. banget. Mau kita foto dulu ya. Kita foto Ih, dulu. Pak Eko bisa foto? Oh saya ya, oke. Ya, 1, 2, 3. Oke. lagi Pak Eko. Saya suka foto. Hitung. Lagi ya. 1, Iya. 2, 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih banyak pada Mbak Fajri dan Pak Terima Eko kasih atas sharing banyak. luar biasanya pada hari ini. Akhirnya agenda KTO kita terlaksana juga gitu ya. Gugurlah sudah kewajiban kita. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung menemani saya siang hari ini. Terima kasih pertanyaannya Mbak Windy. Saya jadi ini pertama kali lihat wajahnya langsung nih. Selama ini belum pernah berjumpa langsung, ini berjumpa virtual. Nanti tinggal berjumpa langsungnya insya Allah ya Mbak ya. Nggak terasa Amin. kita ngobrol, tahu-tahu udah hampir jam 3 aja ya. Padahal rencananya kita sampai setengah 3 aja gitu. Ternyata mulur, saking asiknya kita ngobrol. Tapi Alhamdulillah dapat banyak sekali ilmu baru tadi dari Pak Eko dan Mbak Fajri ya. Sharingnya keren sekali, Masya Allah. Silakan barangkali ibu-ibu mau lanjut masak buat persiapan buka puasa. Saya akhiri ya bincang seru kita pada siang hari ini. Sampai jumpa lain waktu. Salam literasi. Mayuk baca buku, tambah ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih semua.
Ya. Makasih, mohon maaf. Makasih banyak ya. kekurangannya. Mbak Novia tanya sekalian ini yang ngerekam siapa? Nanti Saya. minta Eko. oh ya, Eko. nanti minta Silakan. minta diupload di itu ya Era Jateng ya, YouTube Era Jateng. Oh iya, Oh iya, baik. boleh. Nah, ya udah, terima Tadi kasih. sinyal saya agak jelek. Jadi ganti Pak Eko yang rekam.